فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, kita kembali menyapa salah satu karya Sayyid Muhammad, Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah banyak kita menyela-nyela kajian demi kajian ya, kita sekarang kembali ke Al-Bushra melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila Sayyidah Khadijah Al-Kubra At-Tahirah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina, khususan ila Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Makki Al-Hasani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim, amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarih. Kemarin yang dalam jangka waktu yang cukup lama, kita sempat mengkaji pembahasan terakhir ya. Kita mengkaji tentang bagaimana bentuk perjuangan Sayyidah Khadijah, bagaimana setianya Sayyidah Khadijah, bagaimana peran Sayyidah Khadijah di awal-awal perjuangan baginda Nabi. Mulai dari menyiapkan segala kebutuhan baginda Nabi, segala keinginan, segala bentuk misi baginda Nabi, seperti misi-misi tentang kholwat di Gua Hira, segala kebutuhan-kebutuhan untuk berkholwat di sana itu disiapkan semua oleh Sayyidah Khadijah. Dengan ketangguhannya, berkat ketangguhannya, Sayyidah Khadijah tidak pernah sedikit pun tercatat pernah mengganggu kholwat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau terus menahan diri untuk tidak sampai mengganggu baginda Nabi. Sampai-sampai diceritakan bahwa Sayyidah Khadijah saat benar-benar rindu kepada baginda Nabi, benar-benar penasaran bagaimana kondisi baginda Nabi, benar-benar dalam situasi atau kondisi hati yang galau lah begitu, memikirkan baginda Nabi. Apapun yang dikerjakan saat itu oleh Sayyidah Khadijah seketika juga dilepasnya. Saking besar, karena begitu besar perasaan Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi. Dilepasnya semua pekerjaan yang saat itu ia pegang, yang saat itu ia lakukan, segera mencari di mana baginda Nabi, segera ngecek ya, segera mencari tahu bagaimana kondisi baginda Nabi saat itu. Setelah ketemu baginda Nabi, oh ternyata selamat, sedang larut fi wahdatihi ghariqa ya. Baginda Nabi sedang tenggelam dalam tauhid, bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat sekali dalam tauhidnya, dalam zikir, dalam tafakkurnya misalnya. Sayyidah Khadijah tidak memanggil atau tidak menyapa, tidak memberitahu tentang kedatangannya. Yang penting baginda Nabi selamat, bagi dia itu adalah kepuasan yang sangat mendalam. Rela ia tinggalkan, rela ia kubur dalam-dalam rasa kerinduan itu. Tidak mau ia mengganggu baginda Nabi.
terus waktu demi waktu, bulan demi bulan, seiring tersibak masa, tersibak zaman, wa marratil ayyamu ala hadzan nizam, dan tata kelola atau gaya hidup Sayyidah Khadijah dengan baginda Nabi yang seperti itu terus berlanjut ya. Wa marratil ayyam, hari demi hari terus berlanjut ala hadzan nizam, dengan pola hidup yang seperti kita ceritakan tadi. Fama akmalal arba'ina ala tamam. Begitu sempurnanya 40 tahun usia. Hatta ja'al yaumul ladzi hayya'atuhul qudratur rabbaniyah, sehingga sampailah satu hari di mana al-qudrah ar-rabbaniyah, Allah Subhanahu wa taala, qudratullah itu mempersiapkan baginda Nabi. Untuk apa? Liiblaghir risalatas samawiyah, agar baginda Nabi menyampaikan risalah ketuhanan, ya kan? Agar baginda Nabi menyampaikan risalah langit itu. Jadi usia 40 tahun baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan segala bentuk al-qudrah ar-rabbaniyah yang akan diberikan, amanah yang akan diberikan kepada baginda Nabi, yaitu untuk menyampaikan, untuk menyebarkan risalah samawiyah. Pesan-pesan langit untuk manusia-manusia di bumi. Wa huwa fi wahdatihi at-ta'abbudiyah, dan baginda Nabi saat itu berada dalam kesendirian, dalam ibadahnya yang saat sendiri ya. Saat itu baginda Nabi berada dalam kesendirian di tengah ibadah-ibadahnya. Ba'da'an muhidat min qablul asbab, setelah segala bentuk upaya, sebab-sebab yang dilakukan baginda Nabi seperti berkhulwat dan lain sebagainya telah dilakukan semua, telah dipersiapkan semua. Wa tafattahat lidzalikal abwab, begitu pula banyak pintu-pintu ya, atau bahasa lainnya sudah banyak jalan atau banyak pintu telah berusaha diketuknya. Banyak media, banyak pintu yang berusaha diketuk untuk masuk pada fase yang ditunggu-tunggu ini. Fa'atahu fi dzalikal maqam, sehingga pada hari itu, pada detik itu, pada waktu itu datanglah kepada baginda Nabi fi dzalikal maqam, di posisi itu, di tempat itu. Fil yaqazati la fil manam, kata Sayyid Muhammad bercerita di sini, dan itu terjadi fil yaqazah la fil manam, di saat terjaga, bukan dalam mimpi. Datang Rasulul Malikil Allam, utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Al-Malikil Allam. Wa qala lahu, maksudnya malaikat Jibril. Jadi datanglah malaikat Jibril kepada baginda Nabi, membawa satu risalah samawiyah pertama yang akan diturunkan kepada beliau dalam kondisi yaqazah la fil manam. Ini penting ditegaskan ini ya, untuk membantah orang-orang orientalis yang banyak menuduh wah itu mimpi ya kan. Wa qala lahu, dan malaikat Jibril atau Rasulul Malikil Alam tadi, malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi, "Iqra," kata malaikat Jibril. Ini seperti yang banyak, yang sering kita dengar itu ya, kejadian atau peristiwa di Gua Hira di mana baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril setelah sekian lama beliau berkhulwat, sekian lama waktu yang disisihkan, bulan demi bulan disisihkan untuk berkhulwat. Iqra, katanya, ketika malaikat Jibril datang langsung bilang tanpa basa-basi ya, karena malaikat itu mungkin nggak punya basa-basi begitu, nggak punya basa-basi yang bagaimana kabarnya kamu Muhammad ya misalkan, itu nggak ada cerita malaikat basa-basi itu, to the point ya. Jadi kalau ada orang yang to the point itu, tanya dulu, kamu ini malaikat atau orang gitu kan. Jadi malaikat Jibril nggak ada basa-basi, datang langsung bilang pada baginda Nabi, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Faqala, baginda Nabi Muhammad yang langsung ditodong untuk membaca, bingung, langsung menjawab secara spontanitas, ma'ana bi qari, saya nggak bisa baca. Ya, kata baginda Nabi.
Walastu min jumlatil qurra, dan saya tidak hidup, tidak lahir atau tidak berkecimpung di tengah para pembaca, di tengah orang-orang yang bisa baca. Saya ya biasa-biasa aja. Dari kecil saya gembala kambing, kemudian sedikit remaja saya bantu-bantu bisnis dan lain sebagainya. Saya nggak pernah ikut sekolah, nggak pernah diajari baca, nggak pernah. Walastu min jumlatil qurra. Saya bukan dari golongan orang-orang yang pandai membaca, kata baginda Nabi dengan penuh cerdas. Fa akhadahu faghattahu wa ma tarakahu hatta balagha ghayatal jahdi wal i'ya. Wah, ini dia. Ketika baginda Nabi menjawab, ma'ana bi qori, saya tidak bisa baca, dipegang oleh malaikat Jibril, kemudian didekap oleh malaikat Jibril, fagotohu, didekapnya oleh malaikat Jibril, wa matarokahu, dan tidak dilepas. Dipegang, didekap, kemudian tidak dilepas. Hatta balagha ghayatal jahdi wal i'ya, sampai baginda Nabi merasa sangat letih, ghayatal jahdi atau ghayatal juhdi, berasa sangat letih, wal i'ya, ya sama. Sampai baginda Nabi letih sekali. Bagaimana rasanya didekap malaikat dalam sosoknya, dalam penampakan sosoknya yang sebenarnya. Tidak nyamar seperti manusia yang tampan misalkan. Seperti sosok malaikat Jibril yang asli. Datang menggunakan sosoknya yang asli, kemudian langsung menuding, bertanya kepada memerintah baginda Nabi, Iqra. Baginda Nabi secara spontanitas menjawab, ma'ana bi qari walastu min jumlatil qurra. Lalu dipegangnya baginda Nabi, kemudian didekap hatta balagha ghayatal jahdi wal i'ya. Sampai kalau kita kira-kira dekap keras, ya nggak mungkin pelan dekapnya. Saya paling tidak sepelan-pelan dekap seorang malaikat, ya tidak mungkin sama pelannya dengan dekap manusia ya. Dengan dekapan manusia. Sepelan-pelannya malaikat mendekap pasti melelahkan begitu. Mungkin hampir habis mungkin nafas, ya kan. Jadi kira-kira baginda Nabi kalau mungkin kita bisa ekspresikan ekspresi dari letihnya baginda Nabi selama didekap, begitu kan, ketika dilepas itu. Ketika dilepas langsung begitu. Merasa lega sekali beliau ya. Dilepas oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah dilepas, summa amarohu bil qiraati marratan saniyatan famtana'a. Kemudian malaikat Jibril kembali memerintahkan baginda Nabi bil qiraati marratan saniyatan, untuk membaca untuk membaca yang kedua kalinya. Setelah bilang Iqra, kemudian dijawab ma'ana bi qori, didekap, dilepas, disuruh lagi Iqra lagi, ya kan. Famtana'a, baginda Nabi seperti biasa, enggan, tidak mau mengikuti. Makna tidak mau mengikuti, yang mau bagaimana lagi begitu kan. Ya bingung sih. Pertama baginda Nabi nggak bisa baca, ya kan. Beliau ummi, ya kan, nggak bisa baca tulis waktu itu. Kemudian disuruh membaca oleh malaikat Jibril, dibilang Iqra, disuruh membaca. Kalaupun baginda Nabi bisa baca, yang mau dibaca apa begitu kan? Bisa ditangkap. Yang mau dibaca apa begitu? Di sana nggak ada tulisan, di dalam goa. Mau nyari tulisan apa? Nggak ada mungkin. Ya wajar bingung. Famtana'a, baginda Nabi nggak mau mengikuti keinginan malaikat Jibril yang memerintahkan beliau untuk membaca. Fa akhadahu wa ghattahu wa ma tarakahu illa ba'da ma kada yaqa'u. Ya Allah. Kemudian setelah diperintahkan diambilnya lagi, ditariknya lagi baginda Nabi, kemudian didekap dan tidak dilepaskan. Illa ba'da ma kada yaqa'u. Illa ba'da ma kada yaqa'u, sampai hampir baginda Nabi terjatuh. Sampai baginda Nabi hampir roboh. Jadi dekapnya untuk kedua kali ini keras banget mungkin ya. Lebih keras dari yang tadi. Untuk ukuran baginda Nabi. Untuk fisik manusia seperti beliau. Ya baginda Nabi tetap saja ya. Setelah yang ketiga kalinya, wafis salisati qala lahu, kemudian untuk ketiga kalinya baginda Nabi
atau malaikat Jibril ya, untuk ketiga kalinya malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oh, kata kira-kira begitu. Ternyata maksud malaikat Jibril tadi nyuruh saya mengikuti dia, kira-kira begitu ya. Jadi bukan disuruh membaca sebenarnya. Jadi apa yang mau, kalaupun baginda Nabi bisa membaca, apa yang mau dibaca ya kan? Apa yang mau dibaca? Enggak ada tulisan. Iqra begitu kan. Ketika disuruh membaca, bingung lah. Nah ternyata setelah yang ketiga kalinya malaikat Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin kira-kira begini, Iqra ya Muhammad begitu kan. Ayo ikuti saya. Mungkin begitu maksud malaikat Jibril sejak awal. Iqra ya Muhammad, ayo ikuti saya. Bilang Iqra, Iqra begitu. Setelah yang ketiga kalinya malaikat Jibril tampak sudah paham bahwa apa yang dimaksud baginda Nabi adalah bahwa yang paling tepat untuk memberitahu baginda Nabi adalah melanjutkan. Nah, sehingga malaikat Jibril mungkin melanjutkan dengan asumsi yang tadi, melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih, akhirnya diikuti oleh baginda Nabi. Diikutilah oleh baginda Nabi. Fama a'zamaha min bisyaratin aw salat hayadul ihsan min hadratil imtinan ila hadzal insan wa ayyadatha bi bisyarah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Begitu indah atau begitu agung, begitu mulia hari-hari di mana baginda Nabi mendapatkan kabar gembira ya, kabar gembira tentang mendapatkan wahyu pertama. Min hadratil imtinan, dan itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Ila hadzal insan, kepada manusia agung ini, kepada manusia agung yaitu baginda Nabi. Wa ayyadat sahabi bisyarah, dan itu dikuatkan oleh isyarat dari atau oleh kabar gembira ya maaf. Dikuatkan oleh satu kabar gembira, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ayat inilah yang menjadi kabar gembira. Ayat inilah yang menjadi penguat kabar gembira tentang wahyu pertama ya gitu ya. Ayat inilah yang menjadi penguat atau menjadi dasar penopang argumentasi tentang kabar gembira kehadiran ayat pertama. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwal maqsudu bihadzal ta'lim, kata Sayyid Muhammad. Dauh Sayyid Muhammad di sini tak ayat lagi, tak diragukan lagi bahwa baginda Nabi lah huwal maqsudu bihadzal ta'lim, orang yang memang dituju tentang ta'lim ini. Allamahul bayan gitu kan. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan Allah mengajarkan manusia itu berupa al-bayan. Dan tiada lagi yang dimaksud, ya, tak diragukan lagi kata Sayyid Muhammad bahwa yang dimaksud dengan yang dituju oleh ta'lim tersebut adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu langsung mendapat ta'lim dari siapa? Min hadratir rahmanir rahim, dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Jadi saat itu kilas kesimpulan dari kisah yang kita baca tadi bahwa baginda Nabi sudah berhasil bertemu dengan malaikat Jibril ya di Gua Hira dengan berbagai kondisi yang ada di sana, dan tentu kondisi itu tidak menyenangkan. Tentu kondisi itu tidak menyenangkan, melainkan yang ada malah menakutkan. Malaikat Jibril datang dengan sosoknya yang asli, kemudian buru-buru tanpa basa-basi, tanpa ngasih tahu dirinya siapa, tiba-tiba bilang Iqra, nyuruh membaca. Baginda Nabi pun dalam kondisi tidak bisa baca. Kalaupun bisa membaca, tidak ada yang mau dibaca ya kan. Diperintah pertama kali baginda Nabi enggan, didekap sampai letih, diperintah lagi, enggan lagi, tidak mau, tidak bisa menuruti apa yang diinginkan malaikat Jibril, kemudian didekap lagi sampai hampir roboh baginda Nabi.
Yang ketiga baru sepertinya malaikat Jibril mulai paham bahwa tidak bisa diajarkan seperti ini. Saya harus menyebutkan semua ayat. Ya, mungkin begitu ya. Akhirnya disebutkanlah semua ayat. Baginda Nabi pun dengan kecerdasannya paham bahwa ia disuruh mengikuti malaikat Jibril. Sehingga diikutilah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai terakhir. Setelah dari sana, setelah baginda Nabi mendapatkan ayat atau mendapatkan wahyu pertama, ya maaf, mendapatkan wahyu pertama, pulanglah baginda Nabi ke rumahnya, ke rumah Sayyidah Khadijah, ke bilik Sayyidah Khadijah. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan tentang bagaimana kisah cerita dari baginda Nabi kepada Sayyidah Khadijah tentang kejadian yang baru ia alami itu. Kejadian menakutkan tentunya. Dan bagaimana peran Sayyidah Khadijah sebagai pendamping baginda Nabi. Nah, ini penting juga. Ngaji perempuan tangguh kita ya di sini ya kan. Kita selipkan cerita-cerita, kita ambil hikmah demi hikmah dari kisah-kisah perempuan tangguh itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisyafaati Rasulullah barakati awliyaillah bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.